Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-soleha, sudah siapkan belajar hari ini? Nah, hari ini kita akan kembali belajar tematik tema 3, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran 5. Nah, anak soleh-soleha, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Amin. Nah, anak soleh-soleha, sekarang silahkan Ananda buka buku pena 3B-nya halaman 85. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 5. Materi pelajaran kita yang pertama adalah Bahasa Indonesia mengenai menyusun informasi tentang perubahan wujud benda dalam bentuk bagan. Informasi tentang perubahan wujud benda dapat kita peroleh dari teks. Kita dapat menyajikan kembali informasi tersebut dalam bentuk bagan. Nah, berikut ini langkah-langkahnya ketika kita diminta untuk menyusun informasi dalam bentuk bagan. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Kemudian, carilah informasi penting dari teks tersebut. Dan yang ketiga, susunlah informasi penting itu secara urut. Kemudian, tuliskan informasi tersebut dalam bagan sesuai urutan informasi. Nah, anak soleh-soleha, hujan itu terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Berikut ini adalah gambar proses terjadinya hujan. Di sini ada sebuah cerita tentang bagaimana proses terjadinya hujan. Di gambar tersebut ada urutan gambar, mulai dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Nah, ini gambar tersebut menceritakan bagaimana proses terjadinya hujan. Jadi, dari teks yang kita dapatkan, kita dapat menyusun proses terjadinya hujan ke dalam bentuk bagan. Jadi, proses hujan yang pertama adalah air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Bisa kita perhatikan di gambar yang pertama. Di gambar pertama ini terlihat ada anak panah menuju ke atas, dan di sini ada gambar matahari. Jadi, air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Kemudian yang kedua, uap air akan berubah menjadi awan. Jadi, setelah naik ke langit, uap air ini akan berubah menjadi awan. Dan yang ketiga, awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Di langkah yang ketiga dan langkah yang keempat, kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Nah, kemudian air hujan ini diserap oleh tumbuhan atau pohon-pohon yang ada di gunung atau yang ada di bumi. Kemudian, setelah diserap, air hujan tersebut turun kembali ke daratan atau ke lautan. Seperti itu anak soleh-soleha, sebuah proses terjadinya hujan. Materi pelajaran kita selanjutnya adalah PPKN, mengenai saling menolong orang lain. Nah, anak soleh-soleha, kita sudah mempelajari bahwa salah satu wujud sikap bersatu adalah dengan saling menolong. Saling menolong dapat menciptakan kerukunan dan mempererat hubungan pertemanan. Nah, perhatikan contoh sikap tolong-menolong yang dapat kita terapkan di sekolah berikut ini. Yang pertama adalah gambar seorang siswa menolong temannya yang terjatuh dari sepeda. Dan gambar yang kedua menunjukkan
gambar siswa yang menolong temannya karena terpeleset. Itu akibatnya karena lantainya licin. Kemudian di sini di gambar yang ketiga menunjukkan ada sekelompok siswa yang sedang melakukan piket kelas. Ada yang bertugas mengalap meja, ada yang bertugas menghapus papan tulis, dan ada yang bertugas menyapu lantai. Dan gambar yang terakhir adalah gambar seorang anak yang berbagi makanan dengan temannya. Jadi anak soleh-solehah menolong orang lain itu kita harus lakukan dengan tulus dan tidak terpaksa. Jadi ketika menolong teman atau orang lain di sekolah, kita tidak boleh pamrih, tidak boleh menuntut atau meminta imbalan apapun. Jika kita ditolong oleh orang lain, sebaiknya kita mengucapkan terima kasih ya, karena kita sudah ditolong. Kita harus mengucapkan terima kasih. Sikap saling menolong itu dapat mempererat persatuan di sekolah. Jadi, antara anak soleh-solehah dan teman-temannya dapat memiliki sikap persatuan dan menambah kerukunan di sekolah. Seperti itu anak soleh-solehah ya. Jadi, sesama teman di sekolah kita harus saling tolong-menolong. Kemudian, materi yang selanjutnya adalah matematika, yaitu menentukan lama waktu suatu kegiatan. Nah, satuan waktu itu dapat kita gunakan untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan berlangsung. Lama suatu kegiatan ditentukan dengan cara mengurangi waktu saat kegiatan berakhir dengan waktu dimulainya kegiatan tersebut. Yuk kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, Lani mulai mengamati sebongkah es pada pukul 8:15 menit. Es mencair sepenuhnya pada pukul 8:55 menit. Pertanyaannya, berapa lama waktu proses es mencair seluruhnya? Nah, yuk kita selesaikan secara bersama-sama. Di sini penyelesaiannya kita kurangi. Jadi, lama proses mencair adalah jam 8:55 menit dikurang 8:15 menit sama dengan 40 menit. Nah, anak soleh-solehah, bagaimana bisa ya? Kenapa bisa menghasilkan 40 menit? Yuk kita hitung. Ya, seperti ini caranya anak soleh-solehah. Jadi, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa setiap berpindah satu angka, menit itu berubah menjadi 5 menit. Jadi, ketika tadi Lani mengamati sebongkah es pada jam 8:15, kita tambahkan 5 menit menjadi 8:20. Kemudian, kita tambahkan lagi jam 8:25. Kita tambahkan lagi 5 menjadi 8:30 menit. Kemudian kita tambahkan lagi 5 menit menjadi 8:35 menit. Kita tambahkan seterusnya sampai pukul 08:55. Nah, sudah sampai 08:55. Jadi kemudian kita hitung. Kan di sini setiap berpindah ini 5 menit. Jadi kita jumlahkan. Setiap berpindah ke ini ke sini 5 menit. Jadi kita jumlahkan. 5 ditambah 5 10. 10 ditambah 5 15. Kemudian ditambah 5 20. Kemudian ditambah 5 lagi 25. Kemudian ditambah lagi 5 jadi 30. Kemudian ditambah lagi jadi 35. Dan ditambah lagi 5 menjadi 40 sampai di jam 8:55. Jadi, anak soleh-solehah, penambahan waktu itu menjadi selama 40 menit. Jadi, jam 8:15 hingga 8:55 penambahan waktunya selama 40 menit. Jadi, lama waktu es mencair seluruhnya adalah 40 menit. Sekarang, contoh yang kedua.
Ibu mulai membuat kue pukul 7.45 menit. Jika ibu membuat kue selama 1 jam 10 menit, pukul berapa ibu selesai membuat kue? Nah, penyelesaiannya, waktu selesai membuat kue sama dengan pukul 7.45 ditambah 1 jam 10 menit, sama dengan pukul 8.55. Nah, berikut ini cara penyelesaiannya. Jadi, kita tambahkan masing-masing menjadi 10 menit. Jadi, jam 7.45 ditambah 10 menit menjadi jam 7.55. Kemudian, jam 7.55 kita tambahkan 10 menit menjadi jam 8:05 menit. Kemudian kita jumlahkan lagi 10 menit menjadi jam 8:15. Begitupun selanjutnya, kita tambah sebanyak 10 menit hingga hasilnya menjadi 1 jam 10 menit. Nah, ternyata sudah sampai 1 jam 10 menit. Nah, ini ke sini 10, ini ke sini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 menit itu sama dengan 1 jam 10 menit. Jadi, hasilnya sampai di jam 8:55 menit. Nah, jadi penambahan waktu selama 1 jam 10 menit itu jam 7.45 ditambah 1 jam 10 menit menjadi jam 8:55 menit. Jadi anak soleh-soleha, ibu selesai membuat kue pada pukul 8.55. Jadi seperti itu ketika anak soleh-soleha diminta untuk menentukan lama waktu suatu kegiatan. Insya Allah anak soleh-soleha bisa kan memahaminya? Cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Syukron, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.